warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan ceria. Hari ini bertemu lagi dengan Bunda Nova. Bunda akan berkisah dengan buku yang diterbitkan oleh Sigma Daya Insani, 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama, seri ke-8 yang berjudul Raja Manusia, Jin dan Hewan. Oke, kisah Nabi yang akan Bunda ceritakan sekarang adalah kisah Nabi yang dapat memahami bahasa hewan. Sudah tahu dong ya siapa nabinya? Betul, nabinya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang nabi yang dilahirkan di negeri yang sekarang kita kenal bernama Palestina. Nabi Sulaiman adalah anak dari seorang raja Bani Israel bernama Nabi Daud alaihi salam. Sebelum meninggal, Nabi Daud alaihi salam menyerahkan kerajaan Bani Israel kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman memimpin kerajaan Bani Israel setelah ayahnya. Suatu hari, Nabi Sulaiman alaihi salam ingin berkeliling negeri Bani Israel. "Perintahkan semua prajurit untuk bersiap," kata Nabi Sulaiman kepada panglimanya. "Aku akan mengadakan sebuah perjalanan yang besar," kata Nabi Sulaiman. Dan panglimanya segera menyiapkan pasukan terbaik. Nabi Sulaiman alaihi salam sengaja memilih kendaraan darat. Nabi Sulaiman alaihi salam tidak menggunakan angin kali ini. Nabi Sulaiman alaihi salam ingin langsung melihat kondisi rakyatnya yang kekurangan akan segera diberi bantuan, dan yang memiliki masalah akan segera dicarikan solusinya. "Desa kami sering terkena banjir, Tuan," lapor seorang kepala desa. "Bangun bendungan agar sungai di desa ini tidak meluap saat hujan," perintah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan menterinya segera mencatat perintah itu dan merencanakan pembangunan bendungan. Nabi Sulaiman alaihi salam dengan bijaksana menangani satu persatu permasalahan rakyatnya. Beliau ingin semua rakyatnya hidup sejahtera. Ternyata rombongan yang dibawa Nabi Sulaiman alaihi salam itu cukup banyak. Ada yang berjalan kaki, tak, 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 tak. Ada yang menunggang kuda, gerbak, 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 gerbak. Dan ada juga yang menunggangi beberapa hewan lainnya. Dan sampailah rombongan itu di sebuah lembah yang besar. Dan lembah itu diapit oleh 2 bukit batu. Di tengah lembah terdapat sebuah jalan yang akan dilewati oleh rombongan Nabi Sulaiman alaihi salam. "Perhatian, perhatian, semua masuk ke sarangnya. Nabi Sulaiman alaihi salam yang agung akan lewat." Terdengar suara kecil tapi lantang. Nabi Sulaiman sejenak bingung mendengarnya. Dari mana arah suara itu? "Mereka tidak melihat kita. Kalian bisa terinjak-injak. Masuklah ke dalam sarang." Kembali suara kecil itu. Nabi Sulaiman alaihi salam kini tersenyum. Beliau tahu siapa pemilik suara itu. Teman-teman tahu tidak siapa pemilik suara itu? Betul, suara itu adalah suara semut. Nabi Sulaiman alaihi salam segera menyuruh rombongannya berhenti. Sebentar. Berhenti dulu," kata Nabi Sulaiman kepada rombongannya.
Beliau ingin memberi kesempatan kepada semua semut untuk berlindung. Para semut itu pun dengan tertib kembali masuk ke dalam sarangnya. Terima kasih Ratu Semut, ucap Nabi Sulaiman alaihi salam kepada seekor semut. Silahkan lewat Raja yang Agung, ucap Ratu Semut kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam lalu dengan rombongannya meneruskan perjalanan. Nabi Sulaiman alaihi salam memang raja yang sangat bijaksana. Semut saja dianggap bagian dari rakyatnya. Nabi Sulaiman alaihi salam bersyukur kepada Allah karena diberikan kelebihan memahami bahasa semut. Dengan begitu, beliau dapat mengambil pelajaran dari sifat semut yang pekerja keras dan juga sangat tertib. Itulah tadi kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salam memahami bahasa semut. Dan kesimpulannya dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam tadi adalah dapat menghargai makhluk lain. Kisah ini juga dimuat di dalam Al-Quran. Quran surat An-Naml ayat 18 sampai 19. Bunda ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua ya. Akhir kata Bunda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.